Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPDL Sadai Magelang. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan memberkati, Tuhan yang selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan, kembali lagi pada pagi hari ini kita sama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hati dan roh yang baru. Kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-11. Dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-11 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Yehezkiel pasal 11 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Puji nama Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel di dalam ayat ini merupakan janji Tuhan bagi umatnya, yaitu kaum Israel yang sedang ada dalam pembuangan di kerajaan Babel. Nah, di dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ini, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, dikatakan oleh sebab itu katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Jadi memang menunjukkan bahwa umat Tuhan pada saat itu sedang terserak, ya. Mereka ada dalam masa pembuangan akibat setiap dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Namun kita melihat di sini Tuhan berjanji akan menghimpun dan mengumpulkan mereka kembali dan akan memberikan mereka hati yang lain, dikatakan oleh firman Tuhan. Hati yang lain atau hati yang baru dan roh yang baru. Karena kalau kita melihat hati yang lama, roh yang lama itu sudah tercemar dengan dosa. Sehingga hati mereka dikatakan menjadi keras, mereka mau keras hati, mereka tidak taat lagi kepada Tuhan, ya. Karena mereka telah menajiskan kehidupan mereka dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dan selama umat Tuhan itu hidup dengan hati dan roh yang lama, mereka sulit sekali untuk taat kepada Allah. Mereka nggak bisa melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Mereka nggak bisa menjadi umat yang setia di hadapan Tuhan selama mereka hidup dengan hati dan roh yang lama. Namun dengan hati dan roh yang baru, maka umat Tuhan dapat hidup menurut segala ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia. Dan mereka menjadi umat Tuhan, kembali menjadi umat Tuhan, dan Tuhan menjadi Allah mereka, dan Allah memperbarui kembali janjinya bagi setiap kehidupan umat-umatnya. Hanya dengan hati dan roh yang baru. Nah, apa yang dijelaskan dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ini dua kali disebutkan ayat ini. Kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 36. Disebutkan lagi di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai ayat 28, saya baca firman Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai ayat 28. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi apa? Umatku, dan aku akan menjadi Allahmu.
2 kali disampaikan yang menunjukkan bahwa Tuhan memang benar-benar akan melakukan apa yang difirmankannya dan itu pasti akan terjadi. Nah, kalau kita melihat apa itu hati yang lain atau hati yang baru. Hati yang lain atau hati yang baru yaitu sebuah hati yang seutuhnya bagi Allah yang benar dan tidak terbagi-bagi seperti dahulu kepada banyak dewa, kepada berhala-berhala. Ya. Hati yang baru adalah sebuah hati yang kokoh, hati yang teguh, hati yang kuat, bulat bagi Allah dan tidak bergoncang. Hati yang tegak lurus dan tidak berubah. Dan saya percaya hati yang baru adalah hati yang hanya dimiliki oleh umat-umat Tuhan yang mau memberikan hati mereka kepada Tuhan untuk diubahkan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya berikan hati kita kepada Tuhan. Minta Tuhan ubahkan setiap hati kita, pulihkan setiap hati kita. Dan apa itu roh yang baru kata firman Tuhan? Roh yang baru adalah kehidupan yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kehidupan yang bukan hanya sekedar dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi kehidupan yang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan setiap watak, setiap karakter kita menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Kita lihat di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat ini tergenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Dan hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan setiap hati, setiap watak dari kehidupan umat-umat Tuhan yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan seperti ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah maksudnya adalah orang-orang yang taat dan setia hanya kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampu mengerjakan itu di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, yang mendengar firman Tuhan ini, mari sebagai umat-umat Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita hidup di dalam Dia dan kita disebut sebagai ciptaan baru. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ada di dalam Kristus, yang sudah ditebus oleh Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Hati yang lama, karakter yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah berlalu. Dan oleh kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita diberikan hati dan roh yang baru oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita pun sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menjaga hati dan roh yang baru untuk tidak tercemar dengan dosa dan tetap kudus di hadapan Tuhan. Kalaupun memang hati dan hidup ini sudah tercemar dengan perkara-perkara dosa, kalau kita melihat siapa sih manusia yang gak berdosa? Semua manusia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi kita minta Roh Kudus perbarui setiap hati kita, Roh Kudus jamah setiap kehidupan kita, ubahkan setiap hidup kita, hati kita, sehingga apa? Supaya kita menjadi umat Tuhan yang tetap taat kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan mendapati kita umat yang taat, umat yang tetap setia kepada Tuhan. Ada hati dan roh yang baru, dan itu hanya dapat dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kekristenan kita. Minta Tuhan yang selalu pimpin setiap kehidupan kita
sampai akhir hidup kita. Kita sama-sama akan berdoa buat renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada hati dan roh yang baru Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Itu sebabnya biar kami terus menjaga hati dan roh yang baru, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua mendapati kami sebagai gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Hanya menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu bagi kami semua, jamaah umat-umat-Mu yang mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Mereka boleh diberkati, dikuatkan, diberikan pemahaman, pengertian akan firman-Mu, sehingga mereka boleh menjalani dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.